Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Mata Kuliah Riset Operasional. Kami akan menyampaikan diseminasi pembelajaran riset operasional dengan topik pengambilan keputusan sederhana. Kelompok kami terdiri dari Amelia Kurnia, Yumita Prayitno, Arisa Dewi Ramadjani, Eri Agustin, Alvin Nuraini Nurrahma, Yuli Trihandayani, Resta Pidaya Pertiwi. Berikut ini adalah penyelesaian dan pemaparan materi dan kasus dari kami. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan definisi pengambilan keputusan, yaitu melakukan penilaian dan menjatuhkan sebuah pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan dari beberapa alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan atau pilihan diputuskan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan tersebut bisa saja meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih, dana, sampai pengambilan keputusan yang terbaik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini tuh ada 4 teori. Yang pertama itu teori utilitarisme, adalah pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan pada masyarakat. Yang kedua itu ada teori deontologi, adalah konsep moral yang menitikberatkan pada kewajiban. Yang ketiga itu ada teori hedonisme, adalah sebuah paham yang mengedepankan kesenangan duniawi. Yang keempat itu ada teori eudonisme, adalah salah satu filsafat moral yang menganut tentang kebahagiaan. Intinya adalah keutamaan. Keutamaannya adalah keseimbangan antara yang kurang dengan yang terlalu. Di sini saya akan menjelaskan tipe pengembalian keputusan. 1. Keputusan terprogram atau keputusan terstruktur. Keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen, bahwa pengembalian keputusan terprogram akan berlangsung dengan efektif apabila 4 karakter dasar dipenuhi. 2. Keputusan setengah terprogram, setengah keputusan yang sebagai dapat diprogram sebagai berulang-ulang dan rutin dan sebagai tidak terstruktur. 3. Keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur, keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengambilan keputusan. Yang pertama, intuitif. Strategi intuitif dalam membuat keputusan yang berdasarkan pada perasaan daripada pemikiran. Keputusan ini mungkin tepat tetapi tidak disertai atas hasil analisis keunggulan diri seperti bakat, kemampuan, dan minat. Yang kedua, impulsif. Strategi impulsif adalah proses pengambilan keputusan yang tidak mempertimbangkan alternatif lain. Yang ketiga, agonizing. Strategi agonizing, keputusan yang hasilnya mungkin menyakitkan atau orang kepayahan dikarenakan kurang memiliki informasi yang lengkap tentang keputusan yang diambil. Yang keempat, strategi planfullining. Membuat perencanaan ketika mengambil keputusan, memutuskan atas dasar perencanaannya, mempertimbangkan baik perasaan maupun pengetahuan. Untuk menyelesaikan kasus yang sudah kami buat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Excel QM terlebih dahulu. Kemudian di sini ada kasus, yaitu pertama, bangun pabrik besar favorable market profit sebesar 205.000 dan apabila kondisi unfavorable rugi minus sebesar 185.000. Yang kedua, membangun pabrik sedang favorable market profit sebesar 110.000 dan apabila kondisi unfavorable rugi sebesar minus 25.000. Dan yang terakhir, probabilitas untuk kejadian favorable dan unfavorable masing-masing 55%. Lalu, di sini kita akan menyelesaikan kasusnya. Langkah pertama yaitu setelah membuka Excel QM, kemudian pilih menu by chapter.
Lalu pilih chapter 12, yaitu decision analysis. Lalu pilih decision table. Nah, di sini kita masukin titel nama perusahaan kita. Kami memakai perusahaan PT Sukamaju. Lalu enter the number of alternative-nya 2. Kenapa kita pakai 2? Karena dari kasusnya kita memakai 2, atau perusahaan besar dan perusahaan sedang. Lalu ada enter the number of states of nature. Kita juga pakai 2. Lalu pencet OK. Oke, di sini tabelnya sudah keluar ya dengan otomatis. Nah, di tulisan skenario 1 kita ganti dengan nama favorable. Dan di skenario 2 kita ganti dengan nama favorable. Kemudian di sini di probability di kasusnya terdapat masing-masing 55%. Jadi sekarang kita submit 55% ke dalam dua kolom probability. Di session 1 kita ganti dengan nama pabrik besar. Yang di session 2-nya diganti dengan pabrik sedang. Kemudian di alternatif kasus 1 tertulis favorable market profit 205.000 dan unfavorable-nya minus 185.000. Angka ini kita masukkan ke dalam kolom pabrik besar. Kemudian di sini kita lihat lagi di kasusnya alternatif nomor 2, yaitu pabrik sedang favorable 110.000 dan kondisi unfavorable-nya sebesar minus 25.000. Selanjutnya kita masukkan lagi ke dalam kolom pabrik sedang. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai maksimumnya terlihat dari ekonomi market value yang paling besar adalah pabrik sedang, yaitu sebesar 46.750.000. Di sini kita dapat kesimpulan bahwa nilai optimum dari kedua pilihan membangun pabrik sedang dengan ekonomi market value sebesar 46.750, yaitu dengan kata lain ini adalah nilai maksimum. Dengan asumsi yang pertama yaitu probabilitas terjadinya nature atau favorable atau unfavorable. Kemudian yang kedua menentukan pencapaian profit dan prediksi loss. Dan yang terakhir menentukan berapa banyak alternatif. Mungkin itu saja sekian dari kami kelompok 5 mengenai penyelesaian kasus atas pengambilan keputusan sederhana. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.